Ini adalah tangga lipat plafon. Murah meriah, cukup tambahan uang 500.000 cukup. Bisa jadi tangga lipat plafon. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan tangga lipat plafon yang saya bikin agar teman-teman yang ingin membuat tangga lipat plafon tidak mengalami kendala seperti saya. Nah, ini pintu bukaannya 156 kali 62, panjang sekali, besar. Padahal kebanyakan tangga lipat plafon cuman pintu bukaannya 1 meter, 1 meter 20. Nah, untuk saya bisa membuat sendiri seperti ini itu membutuhkan waktu belajar yang cukup lama, karena dari sekian banyak artikel ataupun YouTube yang saya tonton, tidak satupun yang menjelaskan secara detail tentang bagaimana cara membuat, bahan-bahannya dari apa. Jadi hanya mereka-reka dan mencoba sendiri hingga jadi lumayanlah cukup sempurna. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya. Ini tongkat untuk menarik tangganya. Ini sepanjang 1 meter 60 ya, 1 meter 55 kurang lebih. Caranya suara. Nah, kenapa segini panjangnya? Karena plafonnya tinggi. Nah, satu kekurangan dari tangga yang saya bikin karena plafon terlalu tinggi. Plafonnya 3 meter 20. Jadi untuk standarnya, kalau bagi yang ingin membuat sebelum ada plafon, sebaiknya bikin plafonnya maksimal 3 meter atau 2 meter 70. Nah, jadi pintunya bisa kecil, tidak berat. Jadi kekurangannya ini karena terlalu panjang, 152, jadi berat. Nah, ini tangga lipat plafon. Kalau kekuatannya tidak diragukan, ini kuat sekali. Karena bahan yang saya bikin ini besi hulu 4x6 dengan ketebalan 1,5 mil. Ya. Nah, di situ salah satu kesalahan saya. Nah, ini untuk pintunya, penutupnya ini dari triplek atau multiplex 1,8 cm, saya lapis dengan kalsibot 3 mil, 3,5 mil ya. Ini triplek ini sisa, jadi tidak beli. Terus penguncinya saya pakai ini yang menurut saya kuat. Ini adalah rambuncis yang panjang seperti ini ya. Nah, aslinya seperti ini. Jadi saya pasangi lahar. Jadi lahar saya buka, saya ambil lahar yang dalamnya
1,2 cm atau 12 mili. Saya ambil tengahnya, saya pasang, saya las. Ini saya potong dulu. Saya potong baru saya kasih cincin. Untuk rabuncis ini kalau tidak salah harganya 20.000 ya. Sekitar 20.000. Nah, ini untuk pengait dari besi strip. Kalau ini sisa 1,5 mil. Ini saya pakai baut 10 dengan nut ya, saya pasang nut. Nah, nut karena saya las ini, saya kasih nut, saya las, baru nutnya saya potong. Saya potong agar bisa menjadi sejenis engsel sikutan. Karena engsel sikutan saya belikan yang harga 30.000, kecil sekali, tidak kuat. Nah, saya bikin sendiri ini bikin sendiri. Ini bisa dari besi strip yang 2 cm. Nanti sisanya dari itu bahannya besi strip 2 cm ya. Jadi ini semua serba bikin sendiri. Ini dari baut, dari besi strip 2 cm, baut, nut ya. Ini hulu 4x6 dengan ketebalan 1,5, lebar 50 berapa ini, 54 ya, lebar tangga, lebar besi ini total lunas di luar 54 cm. Dengan ketinggian yang tinggi tangga ini 3,40 meter, cara tinggi plafon 3,20 meter. Nah, ini untuk memasang rabuncis tripleknya saya coak, saya tempel kayu. Ini kayu jati ya, usahakan kayu yang keras yang bisa menahan skrup ini, karena ini jangan sampai jebol. Nah, tangganya jatuh. Ini kuat ini. Ini rabuncis itu biasanya keras. Ini saya buang cincin plastik yang ada di dalam. Jadi di dalam sini itu ada cincin plastik, itu saya buang. Jadi agak longgar biar ringan saya putar. Karena sudah diangkat berat, nanti diputar berat lagi. Nah, terus ini engsel sikutan itu panjangnya kalau terbuka total 1,30 meter. Nah, ini karena tidak ada yang jual, saya bikin sendiri dari besi strip. Nanti ada videonya cara membuat engsel sikutan dengan panjang 1,30 meter. Coba kita naik. Nah, ini model engsel sikutannya. Jadi ini baut nut, bisa kasih penahan ini. Nah, ini fungsinya kenapa harus ada ini? Nah, ini agar untuk berfungsinya per ini saat pintu tertutup setengah. Jadi saat pintu terbuka seperti ini, nanti kalau mau ditutup dia agak sedikit berat. Begitu dia sudah naik sekitar 30%, dia akan, per ini akan mengangkat dengan sendirinya. Nah, adapun per ini saya pakai karena pintu ini terlalu berat. Nggak tahu beratnya berapa ini, bisa karena saya bikin tangga ini habis 2 batang, dengan anak tangganya habis 2 batang,
dengan ketebalan 1,5 dengan triplek dengan kalsibot sisa, triplek sisa. Jadi saya hanya beli ini aja, besi hulu 4x6 dengan tebal 1,5 2 batang, dan besi strip 2 cm 1 batang yang panjang 6 meter dengan ini. Nah, ini ya, karena sebelumnya tadi saya bilang tidak ada petunjuk yang jelas, akhirnya saya mereka-reka, menduga-duga, mencoba. Ini saya coba dari per yang besar, diameter kawatnya ini 2 mil, tidak kuat. Saya ganti yang 3 mil, tidak kuat. Akhirnya saya ganti ini yang 4 mil dengan panjang dari sini sampai situ 25 cm. Ini kalau sudah tertarik dia menjadi 47, 46, hampir 2 kali lipat. Ini rantai untuk pengait. Kalau ini saya pakaikan besi siku. Bisa nanti pakai apa saja, ini bisa langsung di sini terus dipaku juga bisa, terserah. Nah, jadi ini kekurangan dari tangga ini terlalu berat. Jadi kita turun coba. Kekurangan dari tangga ini karena terlalu berat. Saya pakai ini per ini yang 2 mil tidak kuat, 3 mil kuat, tapi masih terlalu berat untuk anak saya atau keluarga yang lain, masih terlalu berat untuk mengangkat tangga ini. Akhirnya saya pakai yang 4 mil, dan karena 4 mil terlalu kuat dia menarik, akhirnya tangga ini sedikit terangkat, tidak masalah. Nah, dan saya pasangkan ini grendel. Ini kalau tidak saya pasang grendel dia akan terangkat seperti ini. Ya, jadinya untuk menahan tangga ini saya pasang grendel. Kebetulan juga ini berapa itu harganya, 10.000 kah. Jadi tidak masalah, sedikit terangkat tidak masalah ya. Ini ada sedikit terangkat sekitar 4 cm. Ini saya pasang kayu karena kebetulan saya banyak kayu, jadi yang tidak terlalu mahal, tidak terlalu beli banyak. Saya pasang kayu untuk menahan agar tidak menghantam langsung tehel, jadi dia aman ya. Nah, ini sekarang saya coba dari atas. Kalau lihat, kalau tertutup dari atas ini tangga kan coba ditutup. Ya, kunci. Yes. Nah, ini posisi dia tertutup. Nah, ini belum dikasih pengaman, nanti akan diberi pengaman railing ya, akan dipasang railing nantinya. Nah, ini posisinya seperti itu. Nah, jadi ini pernya. Ini pernya
posisi dia tertutup tapi agak sedikit tertarik ini karena aslinya ini per 25 cm. Ini saya pakai rantai yang 3 mil mungkin ini. Apa yang 3 mil. Ini waduh. Bisa pakai yang 3 mil. Ini 3. Yang di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Jadi seperti ini posisi dia tertutup dari atas ya. Yuk buka. Kawan ya akan turun. Nih seperti tadi ya. Jadi saran saya untuk teman-teman pemirsa yang ingin membuat ruangan di plafon untuk menyimpan barang-barang yang mungkin masih dianggap berguna tapi sudah lama tidak terpakai ya, jadi disimpan aja di atas. Nah, nanti mungkin 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun yang akan datang masih akan dibutuhkan. Nah, untuk membuat nanti kalau yang sebelum ada plafon, bikin plafonnya agak rendah, 3 meter atau 2,70 meter sudah cukup lah. 2,70 meter itu standar. Nah, untuk agar pintunya ini enggak terlalu panjang, karena ini 3,20 meter, sedang tinggi anggota keluarga taruhlah ada yang tingginya 1,55 meter. Jadi kita harus memperhitungkan mereka yang dengan ketinggian 1,55 meter masih bisa menarik tangga ini tadi ya. Jadi posisi dia tertutup. Anggota keluarga yang lain masih bisa menarik tangga ini. Tuh. Kalau plafon Anda 2,70 meter, terus 2,70 meter, untuk pintunya setelah dikurangi ketinggian dari lantai sampai di sini, ini taruhlah dibikin 1,70 meter, 1,70 meter. Jadi tingginya pintu itu tinggal 1 meter, bukaan pintu itu tinggal 1 meter. Atau misalnya mau dibikin 1,20 meter, ketinggian dari lantai bawah sampai di situ cuman 1,50 meter. Nah, jadi biar anggota keluarga yang lain bisa buka lebih mudah ya. Nah, ini yang kesalahan saya di situ. Saya nggak memperhitungkan ketinggian plafon, manfaat dari itu. Akhirnya pintu bukaan itu 3 kali dibongkar. Pertama dibikin cuman 1 meter, terus dibikin 1,20 meter. Setelah 1,20 meter, sebelum dipasang plafon waktu itu,
Saya hitung ulang, akhirnya ketemulah panjang itu 1 meter 56. 1 meter 56 dengan lebar 62. Sehingga menyebabkan untuk kayunya sendiri aja sudah berat. Ditambah hulu ini, hulu 1,5. Kesalahan saya di situ. Jadi kalau Anda mau bikin, cukup belikan hulu yang dengan ketebalan 1 mil atau 0,8 sudah cukup, sudah kuat itu. Karena tangga ini itu kekuatan sebenarnya itu yang menopang adalah engsel ini yang menopang tangga ini, engsel sikutan ini. Nah, jadi kekuatan sebenarnya itu ada di atas sana, yang tergantung tangga ini tergantung di atas sana itu. Jadi kekuatannya justru ada di sana. Nah, jadi untuk ini nggak perlu tebal-tebal. Kalau ini misalnya dibikin 1 mil dibanding 1,5, beratnya sudah turun berapa kilo. Terus ini kalau dari yang saya bikin 1,50 meter dibikin cuma 1,20, sudah berkurang 30 cm. Jadi beratnya nggak terlalu berat. Jadi dengan begitu per yang dipakai bisa dipakai yang 3 mil atau bahkan yang 2 mil seperti ini. Nah, ini karena nggak ada petunjuk di video-video yang sudah saya tonton, akhirnya saya bikin coba-coba ini, coba itu, akhirnya jadilah seperti ini. Kalau bikin untuk biaya sendiri bagaimana? Untuk biayanya, nah ini kita kembali dulu ke plafon. Plafon itu rangka itu saya bikin dari kanal C Bajaringan 075 kali 75. Setelah terpasang semua dengan jarak 40 cm, terus dipalang, dikasih rajangan 60 cm. Jadi jaraknya 40 kali 60. Jadi cukup kuat. Untuk lantai atas sendiri saya pakai triplek yang tebal 1,8 multiplex atau plywood. Nah, 1,8 untuk lantainya, untuk lantai atas. Nah, di bawah kanal C tadi saya masih pasang rangka hulu plafon untuk rangkanya plafon ini. Jadi saya double rangka ini rangka plafon yang ini, yang bagian ini ukuran sebenarnya 4,5 kali 6 meter. Jadi lantainya ini sebagian ada di dalam sana, di dalam tembok ini dengan jadi lantai plafon ini dia sebagian menumpang di atas tembok, jadi kuat sekali. Nah, ini ruangan di atas 4,5 kali 6 meter. Nah, untuk bahannya, karena ini triplek, ini lebihan lantai, ya, lebihan lantai. Jadi kalau hanya biaya untuk bikin tangganya saja, ini beli hulu 4 kali 6 200.000, 2 batang 400.000. Terus besi strip itu di sini harganya yang 6 meter, yang tebal, yang lebar 2 cm itu 65.000, itu 465.000. Nah, dengan scrub barulah 20.000, 485.000. Dengan pernya kalau tidak terjadi kesalahan itu satunya 65.000, 130. Jadi habisnya 130 dengan 480, jadi 610.000. 600.000 salah sendiri, saya kerjakan sendiri. Jadi kalau mau irit, beli alatnya satu kali, mesin las
taruhlah harga 400.000, bisa Anda pakai untuk bikin ini dan pakai bikin yang lain-lain seperti railing tangga ini saya bikin sendiri semua. Coba bayangkan kalau Anda beli ini yang sudah jadi tangga etik itu yang panjang sepanjang ini, itu kurang lebih harganya 8 juta. Kalau Anda bikin di bengkel paling enggak separuh lah, 4 juta atau 3 juta. Tapi dengan beli peralatan sendiri, mesin las, mesin gerinda, mesin bor, Anda bisa bikin ini. Untung mesin-mesin tadi, ya masih ada untungnya. Dan untungnya itu bisa pakai untuk beli yang lain, untuk pakai bikin yang lain. Nah, intinya kita harus kreatif, ya. Nah, itu demikian review tangga lipat plafon. Ya. Ini untuk penariknya, untuk kaitnya, saya bikin dari hulu galvanis 1,7, ya, 1,7 ini. Panjangnya 155. Nah, ini besi beton 6 mil, ya. Ininya saya coak, terus besinya saya masukkan ke dalam, alas di sini tembus sampai di dalam. Jadi besi ini lasnya tidak hanya di sini, tapi masuk ke dalam sampai di dalam sini. Alas dari luar tembus begitu sehingga terkait. Nah, terus dibengkokkan seperti ini. Nah, kenapa harus begini? Ini untuk menarik, ya. Kalau mau turunkan, ini untuk menahan saat mau mendorong, agar seandainya ini kan kalau menarik dia posisi dia ketarik begini, ya. Tapi kalau mendorong kan dia begitu. Kalau tidak ada kaitnya ini bisa terlepas ini. Saat pertama kali saya bikin, saya tidak seperti ini. Nah, begitu saya dorong sedikit, agak goyang, wah, akhirnya saya berhenti. Oh, jangan dilanjut. Akhirnya saya bikin seperti ini. Ya. Nah, ini. Nah, kita coba. Nah, untuk mendorong karena ini berat, jadi seandainya teman-teman bikin mungkin ada sedikit kesalahan seperti yang saya lakukan, agak sedikit lebih berat. Untuk tipnya mendorong, taruh ini di telapak tangan, tergantung tangan kanan atau kiri, tangan mana yang aktif bagi Anda. Kalau saya tangan kanan yang aktif, jadi kekuatan saya tangan kanan dan kiri jelas lebih kuat tangan kanan. Nah, di sini masih berat, ini agak berat. Nah, cara ini untuk menaikkan persamaan, agak semakin ringan. Jadi ini berat, semakin berat. Nah, ini sudah mulai kayak karakternya sudah mulai menarik. Ini ringan sekali, ini ringan. Jadi ini biar satu jari, coba. Nah, tidak jatuh ini, cara ringan. Sudah mulai ringan, ya. Kelihatan? Nah, atas saya dekat di sini. Nah, ini ringan. Yang berat tadi saat di bawah ini. Ini berat sekali. Ini berat. Kurang tahu ini beratnya seperti apa. Jadi pertama untuk memasukkan ini agar tidak terlepas, ya. Agar tidak terlepas, masukkan. Tadi kan kalau Anda buka kan pasti begini posisinya. Anda masukkan, putar dulu. Karena kalau begini dia nggak akan bisa terlepas, nanti toh tergeser begitu.
ya. Andai tergeser, dia masih ada kait ini yang belok ke atas tadi. Nah, tapi kalau seperti ini bisa terlepas ini, tak jatuh bisa. Ini lebih bagus seperti ini, dorong. Nah, ini sudah mulai ringan, ini ringan sekali. Nah, baru kembalikan, terus kita, nah, seperti ini. Jadi kalau buka, ya, karena dari video yang saya tonton, baik itu yang yang diupload oleh orang dari luar ataupun dari Indonesia sendiri, itu yang dipakai yang sana itu pengaitnya dari plastik. Itu karena bahannya dia ringan, bahan ringan contohnya kanal C baja ringan, tangga itu tadi bisa dari kanal C tangga baja ringan. Ya, sekarang ini kalau mau murah lagi, lebih ringan lagi, ini pakai kanal C baja ringan. Cuman saya pribadi karena kanal C baja ringan itu terlalu tipis, terlalu ringan, jadi saya kurang suka dengan tebal, kecuali yang mungkin tebal 1 mil. Tapi biarpun tebal 1 mil, saya lebih suka hulu kotak. Karena bisa jelas, ininya lebih kuat ketimbang kanal C. Baja ringan. Kalau dengan ukuran yang panjang 1,20 m, ini terbuat dari kanal C baja ringan, ya ringan sekali. Cuman ya kekuatannya nggak tahu berapa lama bisa bertahan. Tapi kalau ini jamin ya mungkin puluhan tahun. Namanya besi hulu galvanis yang ketebalan 1,5. Jadi seperti itu. Ini cara menutup. Jadi ini kalau biarpun terangkat tidak apa-apa, nggak masalah. Ini karena ini kuat. Yang sana kayu saya pakai kayu kuat, kayu jati. Ini tidak masalah. Kalau terangkat tidak masalah. Nah, terus kalau mau menutup akan sedikit. Ini bisa pakai grendel biasa, grendel tancap itu. Tapi karena kebetulan saya tadi nggak ada grendel tancap yang bagus, adanya grendel pintu sliding. Grendelnya pintu sliding, saya pasang aja, saya lipat ini.